kritis terhadap dampak pencemaran air terhadap kesehatan masyarakat di Desa Poponcol, Kabupaten Karawang. Tapi pencemaran air itu apa sih? Pertanyaan yang menarik. Jadi, pencemaran air merujuk pada adanya bahan-bahan kimia, zat organik, atau partikel-partikel, serta zat-zat kimia berbahaya lainnya. Air yang tercemar tersebut tentunya dapat mengganggu kesehatan hewan, manusia, bahkan lingkungan sekitar. Pencemaran air tentunya dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti aktivitas manusia. Contohnya, membuang sampah di sungai, kegiatan industri, pertanian, dan pengolahan limbah, serta faktor alam seperti erosi dan erupsi vulkanik. Wah, terus hubungannya sama kesehatan masyarakat apa? Ya tentu saja ada dong hubungannya. Nih, biar lebih jelas, yuk sama-sama kita lihat ilustrasi berikut. Nah, begini ilustrasi ringannya. Misal ada satu sumber air yang tercemar. Lalu manusia mengkonsumsi air dari sumber air yang tercemar tersebut. Maka kemungkinan besar manusia yang minum air tersebut akan mengalami keracunan air, infeksi saluran pernapasan, kerusakan sistem saraf, bahkan yang berbahaya dapat menyebabkan kematian. Jika dilihat dari kasus pada jurnal mengenai dampak pencemaran air terhadap kesehatan masyarakat di Desa Poponcol ini, dengan adanya pencemaran maka sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan masyarakat, terutama di sekitar bibir sungai Citarum. Mereka sekali terkena penyakit akibat adanya zat-zat yang ditemukan dalam sungai atau sumber air yang tercemar tersebut. Nah, berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu warga di Desa Poponcol, diketahui bahwa dampak yang ditimbulkan dari kerusakan dan pencemaran air pada tahun 2010 terjadi sebuah badai besar-besaran, di mana Desa Poponcol sempat mengalaminya dan sempat merendam luasan sekitar Karawang tidak hanya di daerah Poponcol saja. Nah, ini dia nih yang jadi faktor penyebab pencemaran air di Desa Poponcol. Yang pertama, membuang sampah sembarangan di sungai. Hal ini ditegaskan dengan banyaknya sampah yang terlihat dan terbawa di aliran sungai. Sampah tersebut berasal dari perilaku beberapa warga yang membuang sampah sembarangan di sungai, serta sisa limbah pabrik yang tidak tepat dalam pengalokasian sisa limbah tersebut. Yang kedua, itu tidak adanya lubang serapan air. Di Sungai Citarum sendiri telah terjadi kecenderungan penurunan kuantitas dan kualitas air, bahkan sampai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Penurunan kuantitas lebih banyak disebabkan oleh terjadinya perubahan fungsi daerah tangkapan air, sehingga pada musim hujan, air tidak meresap ke dalam tanah, tetapi langsung naik ke saluran pemangan atau badan sungai, sehingga terjadi banjir dan di musim kemarau ketersediaan air berkurang, karena suplai air dan mata air juga telah berkurang. Yang ketiga yaitu pemukiman warga yang dibangun di pinggiran sungai. Berdasarkan penelitian di lapangan, ditemukan bahwa pemukiman warga di sekitar Sungai Citarum di Desa Poponcol banyak yang berada di pinggiran sungai. Apakah tidak ada peraturan pemerintah yang mengatur permasalahan ini? Oh, ya tentu saja ada. Biar lebih paham, yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama, itu ada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan Pasal 41 Angka 1 butir E dan F yang menjelaskan bahwa membuang sampah benda-benda, bahan-bahan padat dan atau cair, ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai, dan membuang memasukkan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, seperti sungai
sungai jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum, dan sumber minum bersih lainnya. Nah, jika ditinjau dari permasalahan pencemaran air di atas, masyarakat dinilai masih kurang disiplin di dalam mematuhi peraturan yang ada. Lantas, jika sudah ada peraturan, mengapa masih terjadi pencemaran? Nah, sini, biar aku bantu jelasin. Jadi, jika kita analisis bersama, dalam peraturan tersebut sudah sangat jelas ditegaskan jika dilarang bagi siapapun untuk membuang berbagai jenis limbah ataupun sampah ke dalam sungai dan sumber air lainnya. Yang menjadi permasalahan di sini bukanlah peraturannya, karena peraturan yang ada sudah cukup tegas ditegakkan untuk menjaga kebersihan sungai. Hanya saja, dalam hal ini kurang didukung oleh warga di dalamnya. Masyarakat masih kurang disiplin dan kurang pengetahuan dalam mengimplementasikan peraturan tersebut. Oleh karena itu, sudah seharusnya peran pemerintah dalam menggalakkan masyarakatnya untuk turut membantu mengimplementasikan peraturan tersebut harus lebih digiatkan lagi. Sehingga peraturan yang ada dibuat bukan hanya untuk dibaca, namun juga dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakatnya. Selanjutnya, pencemaran yang disebabkan oleh pemukiman warga di sekitar Sungai Citarum di Desa Peponcol banyak yang berada di pinggir sungai, yang dimana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan penataan ruang yang ada, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum atau Permenhub Nomor 63/PRT/1993 tentang garis sepadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai, dan bekas sungai. Masyarakat setempat relatif kurang disiplin dalam memenuhi atau mematuhi peraturan ini. Hal ini bukan hanya berdampak pada pencemaran lingkungan saja, tetapi juga dapat berdampak pada kelima hal berikut ini. Loh, kenapa ya kegiatan pembangunan di pinggir sungai dapat mempengaruhi pencemaran air? Hal ini dikarenakan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengandung risiko yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga ekosistem terganggu dan tidak berjalan sesuai peruntukannya. Hal ini berpengaruh terhadap keberadaan sumber daya air yang semakin menurun kualitasnya sebagai akibat pencemaran air dari kegiatan membuang limbah ke sungai. Jika sudah ada aturan yang melarang pembangunan tersebut, lantas mengapa masih ada masyarakat yang seolah tidak mengindahkan aturan tersebut? Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga desa Peponcol menunjukkan beberapa fakta baik kondisi sosial ataupun lingkungan di sekitar Citarum, yaitu sebagai berikut. Jika ditinjau dari hasil wawancara tersebut, dapat kita analisis jika lagi-lagi permasalahan antara peraturan dengan keadaan yang sebenarnya dilatar belakangi oleh kurangnya pengetahuan warga sekitar, serta kurangnya penyuluhan lingkungan yang dilakukan pemerintah untuk warga sekitar. Seharusnya peraturan pemerintah tersebut sudah cukup efektif untuk dapat membantu menanggulangi masalah pencemaran air yang terjadi. Namun, hal itu akan dapat terwujud apabila mendapatkan kontribusi yang besar dari masyarakat dan juga pemerintah daerah. Jadi, dari semua analisis di atas dapat disimpulkan jika peraturan pemerintah yang diberlakukan untuk dapat membantu mencegah terjadinya pencemaran air di Desa Peponcol sudah cukup tepat. Hanya saja dalam pengimplementasian peraturan tersebut masih kurang efektif. Hal ini dapat ditinjau dari kurangnya pengetahuan dan kepedulian warga dalam menjaga kebersihan sungai. Hal ini berkaitan dengan kurangnya pemerintah dalam menyuluhkan kepada masyarakatnya tentang pentingnya mematuhi peraturan yang ada dan menjaga kebersihan guna menciptakan sungai yang bersih dan kesehatan masyarakat. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Siti Halimatul Munawaroh SKM MKM. Thank you for watching. See you next time.